Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara saya mengatasi badai cedera. Video ini saya buat karena mendapatkan request dari Mr. YK. Katanya, "Bang, bikin video saat pemain terkena badai cedera dong." Oke guys, kali ini saya akan mencoba membahasnya. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke teman-teman, kali ini saya menggunakan akun yang masih level 5. Mungkin ada yang ingin tahu alasan kenapa saya tidak membahas menggunakan akun level 65. Karena di akun ini booster pengobatan tim saya sudah terkumpul banyak. Jadi pemain di akun ini jika mengalami cedera, pemain itu akan segera diobati hingga sembuh guys. Berbeda dengan akun level 5 ke bawah yang sangat sering sekali pemain intinya mengalami cedera. Meskipun jadwal padat dan kondisi pemain tidak cukup bagus, tapi alhamdulillah tim saya saat ini untuk sementara masih menduduki puncak klasemen dengan meraih 5 kali kemenangan, belum pernah seri dan belum pernah kalah, mencetak 15 gol dan belum kebobolan sama sekali di liga guys. Dan kita tidak boleh senang terlebih dahulu saat tim kita bermain bagus di awal musim. Tugas kita menjaga agar pemain tetap bugar setiap pertandingan. Jika tidak, kemungkinan besar pemain akan kelelahan yang mengakibatkan pemain mudah cedera. Dan tentu saja itu akan mempengaruhi kinerja tim kedepannya guys. Jika tim kamu masih bersaing di Liga Champion dan Cup, itu berarti jadwal tim kamu cukup padat. Belum lagi jika tim kamu bergabung dengan asosiasi, dan tentu saja kita dituntut agar bisa menjaga kondisi pemain tetap bugar. Ya, meskipun pertandingan asosiasi tidak mempengaruhi kondisi dan moral pemain, tetap saja sebelum pertandingan kondisi pemain harus dalam keadaan bugar dan memiliki moral yang bagus. Beda halnya dengan pertandingan di Liga Champion ataupun Cup yang menuntut pemain agar selalu berada dalam kondisi fisik maupun mental yang bagus agar bisa memulai pertandingan dengan baik. Jika tidak, posisi kita terancam di dua kompetisi tersebut dengan meraih hasil buruk dan tersingkir sebelum melaju lebih jauh ke babak selanjutnya guys. Pertanyaannya, bagaimana agar pemain kita selalu bugar dan terhindar dari cedera ringan atau parah? Jadi simak baik-baik video ini sampai selesai. Di level awal ketika kita baru bermain Top 11 pasti banyak pemain mengalami cedera. Mulai dari cedera ringan hingga cedera parah. Cedera ringan biasanya akan pulih dalam waktu 1 hingga 2 hari jika kita tidak mengobatinya guys. Sedangkan cedera parah bisa memakan waktu cukup lama, 10 hingga 15 hari jika kita membiarkan pemain tersebut pulih dengan sendirinya. Contoh di sini salah satu pemain inti saya mengalami cedera setelah bertanding di liga. Dan pemain lainnya kelelahan padahal hari ini jadwal begitu padat. Karena tim saya harus bertanding di Liga Champion jam 14.40 waktu Indonesia Barat, kemudian jam 23.01 waktu Indonesia Barat akan bertanding di kejuaraan asosiasi juga. Dengan kondisi tim yang kelelahan seperti ini, memenangkan pertandingan cukup sulit karena saat pemain kelelahan, konsentrasi pemain hilang dan mereka bisa bermain tidak cukup baik. Banyak melakukan pelanggaran yang tidak perlu dan berujung kartu kuning atau kartu merah guys. Saat kondisi pemain kelelahan, resiko cedera jadi semakin besar ketika lawan menerapkan gaya tackle normal atau gaya tackle keras, dan faktor lain seperti kondisi lapangan yang buruk membuat pemain akan mudah cedera, dan tentu saja itu sangat merugikan tim kita. Lalu apa yang harus kita lakukan agar pemain tetap bugar? Pertama, pagi-pagi setelah reset harian kamu harus sudah melatih pemain untuk mendapatkan bonus latihan. Dan kebetulan hari ini saya belum melatih pemain. Seharusnya sebelum ada pertandingan saya sudah melatih semua pemain. Tapi sebelum itu saya akan memulihkan kondisi pemain saya yang cedera terlebih dahulu guys. Pemain saya termasuk mendapatkan cedera ringan karena jika saya tidak mengobatinya, pemain ini akan sembuh dalam 3 hari. Tapi saya ingin dia bermain sore ini agar bisa bermain di Liga Champion. Jika pemain mengalami cedera 3 hari, kita bisa menyembuhkannya dengan memberikan 12 pengobatan dan pemain langsung pulih dari cedera tersebut guys. Dan setelah itu kita bisa menyewa ahli terapi untuk memulihkan kondisinya. Untuk memulihkan kondisi pemain, kamu bisa menyewa secara gratis dengan menonton iklan singkat di sini. Satu pengobatan sama dengan 15% kondisi pemain. Jika kamu tidak memiliki banyak poster kondisi, kamu bisa memulihkannya dengan cara ini guys. Setelah beberapa kali menonton iklan untuk memulihkan pemain, sekarang kondisinya sudah di angka 96%.
Lakukan cari tadi hanya untuk susunan pemain inti saja guys yang kelelahan. Sekarang kondisi pemain saya sudah kembali bugar tanpa menghabiskan banyak booster kondisi yang saya miliki guys. Untuk menghindari pemain kelelahan yang mengakibatkan pemain cedera, sebaiknya hindari taktik atau strategi gaya tekanan tinggi dan jaga satu-satu. Jika kamu menerapkan taktik itu sedari menit awal, sudah dipastikan pemain kamu kelelahan karena strategi itu sangat menguras banyak kondisi. Dan jika pemain sudah kelelahan, resiko cedera semakin besar. Jadi kita bisa ubah gaya tekanannya menjadi rendah. Dan kita bisa menyesuaikan gaya tekanan saat pertandingan berlangsung saja guys. Dan hindari mental tim gigi menyerang untuk mengurangi resiko pemain kelelahan, karena pasti teman-teman tahu jika pemain melakukan itu otomatis pemain akan terus berlari mengejar bola, dan ketika menguasai bola mereka akan dengan cepat menyerang. Dan resiko terbesarnya jika gigi menyerang, pertahanan kamu akan menjadi sasaran empuk serangan balik cepat tim lawan. Jadi sangat penting menyesuaikan taktik dan strategi yang tepat setiap pertandingan untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. Selanjutnya, untuk mengurangi resiko cedera, kita bisa membangun kembali fasilitas medis. Pembangunan sarana kesehatan sangat penting di awal berdirinya tim kamu guys. Dari sini kita bisa mendapatkan pengobatan secara gratis. Jadi semakin besar, semakin banyak pengobatan yang kita dapatkan nanti. Jika tim kamu sudah semakin tinggi levelnya, pengobatan nantinya tidak terlalu terpakai guys, karena resiko cedera menurun seiring berjalannya waktu, apalagi jika fasilitas rumput lapangan sudah mencapai level maksimal yang membuat resiko cedera sangat berkurang dari sebelumnya. Karena mungkin banyak yang belum tahu, khususnya pemula, jadi penting untuk selalu menjaga pemain selalu bugar dan mengelola tim dengan baik sepanjang musim. Mulai dari menjaga keuangan klub, menjaga kondisi pemain, memberikan moral pada setiap pemain, khususnya pemain inti, karena moral sama pentingnya dengan kondisi pemain. Lalu mengatur taktik dan strategi yang tepat untuk menghindari resiko-resiko yang tidak kita inginkan, seperti pemain kelelahan yang membuat resiko cedera semakin besar. Jangan lupa juga, khususnya pemula, pastikan sebelum pertandingan kondisi pemain kamu di angka 90%. Dan khusus pemain inti dan beberapa pemain cadangan memiliki moral minimal sangat baik. Kalau bisa moral mantap akan lebih bagus. Dan yang terakhir, melatih pemain untuk mendapatkan bonus latihan minimal 8% dan maksimal 10%. Setelah kamu sudah memahami seluk-beluk cara bermain Top 11, pasti kamu akan semakin betah untuk selalu memberikan yang terbaik untuk tim yang kamu kelola sekarang. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Barangkali ada yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.